Halo Sobat Brawi EV. Nah, sekarang kita mau membahas kelanjutan tentang motor Maka Cavalry. Ya, kalau kemarin kita ngebahas lebih ke penjualan lah ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas fitur-fitur dari motor Maka Cavalry tersebut. Nah, di samping saya ini sudah ada Bang Oji ya. Bang Oji apa Bang apa? Bang Oji, Bang Andre. Pak Oji nih manggilnya. Ini aja Mas Oji, umur kita masih 20 tahun soalnya. Masih 20 tahun ya. Kayaknya memang kalau kita ngebahas Maka Cavalry ini agak enak nih Bang Andre. Kenapa? Karena fitur-fiturnya tuh banyak. Jadi kita flashback dulu ya. Jadi teman-teman nih, sebelumnya saya berkunjung ke Maka Cavalry yang di Kelapa Gading. Dan sempat ketemu salah satu orang Maka Cavalry-nya dan kita ngebahas tentang spesifikasi dari Maka, terus bagaimana cara belinya dan berapa harganya dan juga pelayanan purna jualnya. Ya. Nah, terus gini Bang Andre, yang Di mana tuh? jadi daya tarik kenapa Apa yang ditarik tuh, Bang kita Oji? bikin konten ini Bang Andre, ternyata ini enak banget kalau dikulik karena banyak filosofi yang terpendam di dalamnya. Asik. Udah kayak nggak ngomongin motor ya Bang Andre ya. Nah, gitu dah. Biar enak kita ngomongin nih. Bang Andre, mungkin tahu nggak nih apa pengenalan tentang Maka dulu deh, Bang Andre yang mulai dulu deh kira-kira. Ya, kalau ini kan Maka Cavalry itu kan dari PT Kendaraan Listrik Nusantara yang disingkat tuh KLN. Ya, dia berdiri di tahun 2022. Pak Dito dan Pak Arif Mas Dito kali ya, kayak masih muda. Mas aja kali ya, enaknya Iya, ya. enaknya Mas aja kali ya. Panggilannya ya. Kayak masih muda mereka. Iya, Mas Dito dan Mas Arif memulai tekad dalam menciptakan solusi mobilitas yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengendara sepeda motor di Indonesia. Setelah itu mendapatkan investor dan dimulainya riset hingga lahirnya sebuah motor listrik buatan anak bangsa dengan slogannya motor paling enak. Tuh. Nah, ini kan slogannya nih motor paling enak nih Itu Bang dia Oji. nih, ini yang makanya Iya itu kan? jadi kayaknya harus dibahas nih. Kenapa dia berani memakai slogan ini? Pertanyaannya kan, ini gimmick apa bukan gitu Bang Andre? Nah, makanya kan kemarin kita sih juga udah sempet ketemu dengan orang-orang Maka Cavalry Beberapa ya. orang Maka Cavalry-nya. Beberapa orangnya. Termasuk orang-orang pentingnya juga gitu kan. Gimana tuh? Paling kita mulai dulu kali ya dari awal dulu ya. Ternyata memang risetnya nih nggak sembarangan ya. Mereka riset kalau nggak salah 2 tahun ya. Jadi mungkin buat teman-teman nih sekalian ya diinfokan juga nih. Bener nggak nih 2 tahun ya? Nanti masuk aja di kolom komentar ya. Jadi dari slogannya udah motor paling enak. Berarti kan si Maka ini Bang Andri dia ngeklaim pede dengan spesifikasi yang dia manjakan untuk calon pembelinya. Sempet ngomong dengan orang makanya, salesnya, tentang arti dari Maka itu sendiri. Nah, itu dia nih kenapa disebutnya itu motornya itu Maka. Tadinya Brand tuh dari Maka. kita pikir gini Bang Andri. Tadinya tuh kita pikir Maka itu singkatan entah dari Dito dan Arif atau apa gitu. Dari nama ya. Iya, Kita mikirnya ya. Iya, tadinya sih gitu. Ternyata bukan Bang Andri. Jadi? Ternyata Maka ini itu bahasa Sunda, yaitu singkatannya dari motor aing kumaha aing Bang Andri. Waduh, Tahu nggak menarik artinya tuh? Artinya apa, Bang motor Andri, kira-kira? gua ya suka-suka gue Suka-suka gue. gitu ya kan. Akhirnya kan jadi kalau kita pikir deh jadi antara slogannya motor paling enak, udah gitu arti makanya motor aing kumaha aing. Jadi kan dalam tanda kutip ada ketertarikan yang harus kita bahas ini Bang Andri. Bener nggak Bang Andri? Betul. Gimana? betul, Jadi betul. kita lanjut ya. Kita bahas Lanjut lanjut deh, aja dulu ya. lanjutin deh. Bang Andri, Ya, kalau Cavalry sendiri kira-kira tahu nggak tuh? Kayaknya sih dari Cavalieri, bener nggak tuh? iya sih Bang Oji. Filosofi Cavalry itu ngambil dari konteks militer dia, yang artinya pasukan berkuda dia tuh. Nah, yang biasa digunakan pada saat pertempuran atau pengintaian dalam era modern. Istilah ini juga bisa merujuk pada pasukan kendaraan lapis baja seperti tank. Oh, jadi kayak Gitu. kayak mungkin gini kali Bang Andri ya. Jadi ini si dia menggunakan kata kavaleri ini kayak udah siap tempur lah ya. Kayak Siap seperti tempur. kendaraan lapis baja seperti tank. Artinya dia benar-benar terkonsep ini motor ini gitu Bang Andri. Iya Ya. bener. Terus Bang Andri, kita tertarik nih sama bentuknya juga nih. Bentukannya Bentukannya
Coba ya, kita ngeliat dari depannya dulu ya kali Ya, Bang Andre. berdasarkan data sih itu terinspirasi dari ular kobra sih bentukan depannya tuh. Iya, kemarin juga sempat di video sebelumnya Bang Andri ya, itu juga kita ngelihatnya tuh benar-benar kayak ular kobra. Jadi ada lampunya tuh di kayak mata si ularnya, terus badannya tuh di atas ya gitu Bang Andri. Bener. Jadi memang kayaknya cakep banget nih. Enak nggak nih kita bahas lebih detail lagi nih Bang Andri? Kayaknya sih lebih seru lagi kita bahas ke performa nih sekarang. Oke. Nah, buat teman-teman juga ya nanti kalau misalkan ada yang mau memberi masukan atau segala macam, ini kita lagi bincang-bincang aja nih sama Bang Andri nih. Nanti bolehlah komen-komen aja. Bang Andri, coba deh kalau performanya kayak apa Bang Andri? Ya, kalau performa dari motor Cavalry ini sendiri itu jarak tempuhnya bisa sampai 160 km dia tuh dalam kondisi satu baterai. Memang kan di motor Memang itu kan satu baterai gitu. Satu baterai, tapi dia bisa menempuh 160. Nanti kita 160 km. lebih bahas lebih detail kali Bang Andri ya. Nanti kita bahas lebih detail. Terus akselerasinya itu 0 sampai 60 km itu bisa ditempuh dengan jarak tempuh 4,8 detik loh Bang Oji. Agak lumayan ya, agak cepet ya, agak cepet ya. Kayaknya torsinya lumayan gede ya. Tapi nanti kita kulik lagi lebih dalam. Nah, dan top speednya nih Oke. itu 105 km per jam. Bisa sampai 105 km per jam. Oke. Terus tenaga puncak dia bisa di 12 horsepower atau 9 kW kilowatt tuh. Oke. Nah, torsi maksimalnya di atas 242 Newton meter. Ini tinggi banget nih Bang Oji nih. Ini gede kayaknya sih ya. Oke. Tapi boleh nih Bang Andri, Apa tuh? buat teman-temannya, ini kalau sebesar ini atau top speednya 100 ini, kira-kira ini udah termasuk besar atau enggak ya? Sambil ini di komen aja sekalian ya. Ya, itu ditulis di kolom komentar lah. Nah, masuk ke torsi pada rodanya itu di 251 Newton meter. Sedangkan kemampuan menanjak itu di 30 derajat nih Bang Oji nih. Itu lumayan curam kayaknya. Curam Bang Andri itu ya. 30 derajat. Nah, tapi ini nih kalau yang masalah kemampuan menanjak 30 derajat nih, sebenarnya saya itu udah pernah test ride juga nih. Nanti mungkin setelah video ini kita buat lagi nih Bang Andri nih, kayaknya lebih menarik untuk test ride-nya. Test Salah ride satunya, ya. Gimana kemampuan menanjak? Karena pas percobaan itu kemampuan menanjaknya itu benar-benar kita uji itu lumayan lah, ada 100 sampai 200 meter itu panjangnya Bang Andri, dan itu lumayan curam. Nah, itu kita buat video selanjutnya aja. Jarak tanjakannya ya. Ya, jarak tanjakan 100 sampai 200 meter dengan derajatnya 30. Ya, jadi gitu ya. untuk hal itu kita bahas nanti di Bisa. video berikutnya aja ya. Boleh. Nah, sekarang ini masuk dimensi nih Bang Oji. Coba ya. Dimensinya gimana nih? Dimensi dari motor Cavalry ini. Kalau untuk dimensinya nih Bang Andri nih, dia di 1922 kali 731 kali 1173 mm Bang Andri. Nah, menariknya itu ground clearance-nya lumayan tinggi tapi nyaman ya, 140 mm. Nanti kita bahas nih Bang Andri nih, kayak menarik banget. Terus untuk tinggi joknya sendiri Bang Andri itu di 770 mm, sedangkan untuk sumbu rodanya di 1345 mm. Nah, terus berat kendaraannya nih. Wah, berapa tuh? Ini beratnya di 132,6 km tanpa pengendara Bang Andre. Tanpa pengendara ya. Oke, nanti kita coba ulas, kita kulik lebih agak sedikit detail ya untuk beratnya itu. Sedangkan untuk ban depan dan belakangnya Berapa tuh? ini dia pakai merek Maxxis Bang Andri. Maxxis untuk ya. ban depannya 110/80, diameternya 14 in. Sedangkan ban belakangnya di 130/70 14 in. Jadi kalau melihat dari bannya itu udah pasti bulat nih Bang Andri ini. Bulat ya. Gitu, bulat. Nanti kita coba kulik lebih dalam lagi. Sedangkan untuk bagasinya kapasitasnya tuh di 20 liter Bang Andre. Wah, lumayan tuh bagasi 20 liter. Kita juga udah bikin kontennya tuh untuk kapasitas bagasi rahasianya lupa, kan Bang ya. Andre. Untuk teman-teman Bray EV kalau mau lihat kontennya di short ya, konten short kita ada untuk kapasitas bagasinya seperti apa gitu. Dan ada yang unik tuh di video itu, ada yang tersembunyi apa gitu, nanti ya ditonton aja deh di short kita ya. Nah, kita masuk ke baterainya itu. Motor Cavalry ini memakai baterai itu lithium ferrofosfat yang disingkat LFP ya kan. Nah, sedangkan untuk kapasitas baterainya itu 4 kWh, 4000 watt hour. Nah, dan dinamonya itu hub
drive. Hub drive ya. Gitu. Berarti itu dinamo hard drive tuh apa bedanya dengan mid drive Bang Andre? Ya kalau hub drive itu kan dia di ban belakang itu langsung dinamo. Jadi Gitu. Penggeraknya dari ban belakang itu. Sedangkan untuk yang mid drive itu dari tengah. Dia seperti mesin lah. Pakai belt dia ke belakang gitu. Jadi dinamonya di tengah, menggerakkan roda belakang melalui belt itu. Kita bahas masalah platformnya ini kayak suspensinya dan proteksi kaman. To the point-nya tuh kalau suspensi belakang dia udah dual adjustable shock breaker. Terdapat 5 setelan yang bisa dipilih Bang Andre. Bisa di setel-setel lah 5 setelan bisa ya. di setel-setel gitu. Ya. Jadi sesuai dengan keinginan pengendara ya Bang Andre. Untuk Ya. proteksi keamanannya coba Bang Andre kayak gimana? Kalau proteksi keamanan itu dia punya sistem pengereman itu hybrid brake system. Itu di bagian belakang pastinya tuh. Iya, di bagian enak banget ngeremnya belakang. tuh. Dengan kaliper 1 piston dia tuh. Oke, bagian depannya Nah, kalau untuk bagian depannya itu di double disc brake. ya udah double Bagian disc brake lah ya. depan. Iya, double disc brake. Sedangkan untuk saklar keamanannya itu kill switch. Kill switch ya. Sebutannya Jadi kill switch dia. Terus untuk sertifikasi baterainya itu di IP67. Nah, untuk teman-teman nih ya, mungkin sekalian juga nih. Sebenarnya IP67 tuh apa sih? Boleh ya nanti di kolom komentar bantu kita juga. Untuk daya listriknya nih Bang Andre. Kalau daya listrik di Maka Cavalry ini dia itu make 500 watt. Chargernya ya. Iya, daya listrik 500 watt untuk charger gitu. Nah, maka chargernya itu 500 watt itu maksudnya 60 menit sama dengan 20 km. Terus maka charger plusnya dia make 1200 watt. Kalau dia make 1200 watt itu bisa 26 menit mencapai 20 km. 26 menit jadinya kan. Iya, Itu lumayan terpangkas tuh waktu pengecasannya. Lumayan lah ya dari 60 ke 26 menit. Hasilnya 20 kilo juga. Iya, terus Lumayan. kalau pakai yang Maka fast charging station Oke. itu wattnya 5.500 watt. Ini memang charger khusus ya. Kalau udah 5.500 watt, kalau untuk kelas rumahan Ini gede sih ya banget jarang. 5.500. Iya. Kayaknya listrik rumahan aja paling 900, 1.200. Iya, 1.200 lah 2.500 juga paling tinggi paling Udah 2.200, tinggi kali ya. 4.400 tuh paling tinggi biasanya tuh rumah. Jadi gini ya. Bang Andri ya, mungkin kalau yang charger ini nih kan tadi ada 3 yang Bang Andri sebutin, ada Maka Charger, ada Maka Charger Plus, dan ada Maka Fast Charging Station. Nah ini yang setahu kita nih Maka Charger ini yang 500 watt. Kalau dalam pembelian ini udah include di Bang Andri yang 500. Iya, dalam paket pembelian. Dalam memang. paket pembelian. Nah, sedangkan Maka Charger Plus ini kayak tambahan jika memang mau yang lebih cepat. Jadi nanti bisa dilakukan pembelian lagi di luar Pembelian. untuk yang guling motor. Di luar paket pembeliannya. Cuman memang kita belum Upgrade lah istilahnya ya Bang Uci ya. cuman belum dapat info Bang Andri untuk harganya. Kalau Betul. Maka Fast Chargingnya itu stationnya tuh 5.500 Biasanya ada di showroom-showroom. showroom-showroom. Bang Andri. Ada 5 Bang Andri. Ada 5 tempat tuh showroomnya yang sudah ada. Tapi nanti kita bahas ya. Cuman info terbarunya untuk Maka Fast Chargingnya, jadi akan ada serentak atau mungkin nanti akan ada di tempat-tempat itu setelah distribusi juga Bang Andri. Tapi nanti distribusi ya infonya. distribusi ya. Infonya kan di Februari ini ya, Februari ya. Itu mudah nggak tahu itu info valid apa enggak. Mudah-mudahan lebih cepat lah. Lebih cepat. Gitu. Dan juga untuk jenis soket listrik itu di 2 pin bulat. 2 pin bulat ya. Nanti kita tampilin di Tampilin aja, di betul Bang Andri. Ini maksudnya 2 pin visual, bulat. di Apaan sih? visualnya gitu loh. Oke. Ada yang menarik Bang Andri tentang top speednya dari Maka Cavalry ini yang bisa 105 km per jam nih Bang Andri nih. Gimana tuh Bang Oji? Top Jadi- speed 105 km per jam itu lumayan kenceng tuh. Iya ini kenceng banget nih. Ternyata tuh motor listrik ini kan memakai baterai 4 kWh dan dia hub drive ya. Jadi ada motor penggerak yang 70 volt itu 3 kW, itu rata-ratanya di 90 sampai 100 km per jam Bang Andri. Ada juga yang 2 kW, 72 volt ya. iya 72 volt. Ada juga baterainya 2 kW itu kecepatannya 75 sampai 85 km per jam. Iya. Jadi kalau yang 2 kW itu 75 sampai 85, 3 kW-nya 90 sampai 100, dan ada juga yang 5 kW 110 sampai 120 km per jam. Itu rata-rata kecepatan maksimum yang dihasilkan dari daya motor itu sendiri. Nah, maka itu kalau
4 kW 105 memang ya disesuaikan dari kapasitas baterainya. Emang baterai ini gede untuk Maka Cavalry Bang Andri. Iya. Karena 4 kW nih Bang Andri. Gitu. Jadi top speednya bisa sampai 105 ya karena itu, karena daya baterainya memang yang sudah besar nih. Oke. Nah, Bang Andri punya masukan nggak nih atau punya pendapat tentang ground clearance si Maka Cavalry ini nggak Bang Andri? Iya Bang Oji, ground clearance itu memang banyak macam-macamnya ya. Di antaranya ada yang 100 sampai 120 mm. Nah, itu biasanya dimiliki sama skuter listrik perkotaan. Lebih rentan terkena polisi tidur, poldur tuh Bang Oji. Oh iya. Mungkin karena ini kali ya, agak lebih pendek kali. Agak pendek emang. Nah, terus ada juga yang jenisnya 140 sampai 160 mm. Nah, ini cenderung seimbang antara kenyamanan dan kepraktisan di berbagai kondisi jalan tuh. Berarti ini kayak Maka dong yang masuk kategori. Nah, masuknya ke kategori Maka karena Maka itu 140 ya kan. Siap. Nah, ada juga yang ground clearance dia itu 180 ke atas. Nah, itu lebih cocok untuk motor-motor adventure. Dia untuk off-roader kayak gitu-gitu loh. Kayak Motor-motor trail. yang berkembang itu ya. Ya, yang Tinggi sering kan tuh Bang Andri ya. betul, yang sering ngelewatin jalan tuh yang nggak rata lah gitu. Berarti kalau 140 ya, kalau kita nih tinggi 170 atau tinggi 160 ya masih enak lah ya, seimbang lah. Terus Ya. kenyamanannya, maksudnya kenyamanan kepraktisan mungkin kalau menurut versi Bang Andri kayak ke manuver lebih enak kali ya, atau jalannya juga lebih imbang gitu Bang Andri. Bang Andri, ini ada beberapa pilihan warna nih Bang Andri nih. Pilihan warna dari Maka Cavalry nih. Apaan aja tuh Bang Andri ya? Iya itu. Kasih tahu nggak? Kasih info Bang Andri. Pilihan warna di Maka Cavalry memang lumayan bervariasi ya. Di antaranya itu dia ada yang Victory Red, Desert Beige, Armor Grey, ya, Ocean Blue, Stallion Black, Royal White. Itu diantaranya dari 6 pilihan warna Maka Cavalry. Kemarin sempat kita dipinjamkan alhamdulillah Bang Andri itu dari Maka Cavalry Kelapa Gading ya. Bener itu. Warna apa tuh? Itu yang Victory Red itu. Victory Red. Masuknya ke Victory Red. Menurut Ya. Bang Andri gimana Victory Red? Oke lah ya. Kalau Victory Red kelihatannya catchy ya. Kita ngeliat di jalan tuh langsung memperhatikan dengan warna merahnya itu loh. Merah kemenangan. Nah, gitu kan maksudnya. Warnanya tuh metaliknya oke banget sih. Cuman kalau kita sendiri tuh tertarik dengan Desert Beige-nya tuh Bang Andri. Oh iya, itu selera sih sebetulnya ya Bang Haji. Selera, tapi enak banget karena jarang motor dengan warna-warna kayak gitu tuh Bang Andri, dengan bodinya yang gembot, warnanya kayak gitu Bang Andri. Nah, ini yang menarik ngomong ini Bang Andri itu tadi sempat bahas baterai, kapasitas baterai yang 4 kW itu Bang Andri itu. Ya, kalau itu kan baterainya dia jenisnya lithium ferrofosfat ya, yang berkapasitas itu 4 kWh. Ya, yang memungkinkan motor menempuh jarak hingga 160 km dia dalam sekali pengisian penuh gitu loh Bang Haji. Klaim dari Makanya ya? Iya, klaim dari Makanya. Oke. Baterai dan dinamo motor ini telah mendapatkan sertifikat IP67 yang menjamin ketahanannya terhadap debu dan kemampuannya untuk terendam air tuh. Kedalaman airnya itu 60 cm selama 30 menit. Jadi gini Bang Andri, kemarin sempat juga kan berkunjung tuh waktu acara gatheringnya Maka Cavalry yang di Kelapa Gading Bang Andri. Sempat nanya juga tuh tentang kedalaman 60 cm itu selama 30 menit. Jadi kalau kita lagi nerobos tuh banjir atau ada genangan air itu sampai 60 cm itu Bang Andri, motor itu masih bisa. Gitu. Jadi ya sebenarnya baterainya mungkin agak sedikit kena air ya, tapi itu aman tuh. Nah, terus kalau masalah tentang baterai lithium ferrofosfat ini Bang Andri, itu kan biasanya tuh disebutnya LiFePO4 Bang Andri. Jadi itu memang kenapa dia lebih bagus karena memang keamanannya sangat tinggi. Dia memiliki stabilitas kimia yang lebih tinggi sehingga resiko kebakarannya lebih rendah gitu. Terus performa di suhu yang tinggi juga dia bisa bekerja dengan optimal pada suhu yang lebih tinggi, cocok untuk daerah dengan iklim yang panas gitu. Jadi untuk di Indonesia baterai ini cocok banget nih Bang Andri. Nah nanti ada juga tuh Bang Andri kalau ini Bang Andri kalau ngeliat instrumen panel Bang Andri coba lihat ada di sebelah kiri di instrumen panel bagian atas itu ada tulisannya LO low. Nah ini salah satu hal yang menarik nih kalau kita lihat ada high ada low berarti rendah ya. Jadi dia itu
indikator untuk menunjukkan baterainya itu panas atau enggak. Ketika low itu berarti masih aman Bang Andre. Nah, sistem keamanan dari Maka itu kalau misalkan suhunya panas, baterai panas, dia akan berubah jadi high. Dan jadi high. HI ya. HI tulisannya HI, high ya. Nah, pada saat high itu otomatis kecepatannya berkurang Bang Andre. Oh, Tapi dia ada sistem Kayak mengatasi ya, sistem mengatasi otomatis. yes, kayak gitu, sistem otomatis, dan dia akan kembali normal lagi ketika Temperaturnya turun. Dan itu speednya berkurang Bang Andre pada saat high. Pada posisi high itu speednya berkurang. Misalkan mode berkendaranya high regen atau high torque gitu kan, itu speednya berkurang dan akan kembali normal ketika suhunya normal gitu Bang Andre. Iya Bang Oji. Oke, kayaknya kita langsung ini aja yuk ke bagian-bagian pada motor nih. Iya, bagian pada motornya ya. Apa nih yang mau kita bahas dulu Bang Andre? Mungkin kita bahas dulu ke sistem perlampuannya ya, LED-nya ya. Ya. Ah. Boleh. Nah, dia itu di lampu depan dan belakang sudah menggunakan teknologi LED tuh Bang Oji. Lampu sen juga sudah LED gitu loh. Ini sampai lampu sennya loh Bang Andri udah LED Iya, ya. Jadi nggak cuma lampu depan dan belakangnya, sennya juga udah LED Bang Andri. Nah, di bawah lampu belakang terdapat lampu penerangan untuk plat nomor. Dia ada tuh nyelip kelihatan. Tersembunyi tuh Bang Andri itu ya. Nah, di bawah di atas plat nomor ya untuk atas plat menerangi nomor dan di dalam plat nomor. Iya, untuk menerangi plat nomornya. Terus dia juga ada windshield nih. Ada windshield juga ya. Windshieldnya memiliki struktur yang kokoh karena tebal juga tuh Bang Andri itu. Jadi dia bisa ngelindungin speedometer dari terpan angin dan hantaman batu dari arah depan tuh Bang Andre. Betul. Dia mode berkendaranya hanya dua. Mode high torque dan mode high regen gitu loh. Kayak gimana tuh Bang? Nah, kalau mode high torque-nya itu, nah ini untuk tarikan gas yang paling prima dia. Mode berkendara yang memberikan pengalaman tarikan gas yang paling responsif dan nyaman. Sedangkan yang untuk high regen untuk jarak tempuh terjauh. Jadi ini istilahnya mode iritnya lah gitu ya. Mode irit. Mode berkendara yang memaksimalkan konversi energi kinetik menjadi listrik tuh yang kemudian disimpan di baterai sehingga memungkinkan motor menempuh jarak lebih jauh. Ya maksudnya ini dia bisa ngecas tersendiri gitu loh. Jadi pada saat pengereman dia tuh ngisi Bang Andri. Iya. Sambil ngisi baterai. Regen itu kan regenerasi. Nah, regenerasi kelistrikan. Kita kalau high torque-nya nih, Bang Andre juga kemarin udah sempet ngetes Ngerasain udah. kita bikin shot tuh Bang Andre ya. Iya ada tuh di shotnya tuh itu yang bet begitu loh. Itu teman-teman itu real, maksudnya Bang Andre tuh ngetes waktu itu dia baru sakit tuh. Dia ngetes kaget dia ketarikannya segila ini. Ya wajar lah Bang Andre. Spontan itu loh Bang Haji. Iya, karena emang torsinya tadi kan sempat kita ceritakan 242. Ya kan? Gede banget kan. Iya betul. Gede banget Bang Andre. Jadi wajar lah ya. Oh iya, untuk high regennya ya. Nah, tarikan high regennya ini, tarikan gasnya itu sedikit butuh effort di Bang Oji. Tapi mungkin karena belum terbiasa kali kita ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang sudah pernah mencoba, boleh ya infoin apakah sama seperti yang kita rasakan pada saat kita mencobanya. Iya, soalnya gitu waktu itu juga kita sempat mencoba Bang Andre ya. Kok ada yang kayak kurang nyaman gitu loh agak. Kalau untuk jarak jauh mungkin agak sedikit capek tuh Bang Andre itu. Karena ya itu butuh effort, butuh tenaga lebih untuk narik tuas gasnya Bang Andre. Butuh kesabaran ya. Oke Bang Andri, ada fitur yang menarik nih di Maka ini, salah Fitur satunya apa itu? fitur reverse atau fitur mundur Bang Andri. Bisa Fitur reverse ya. gimana Bang Andri bisa jelasin dulu nggak nih Bang versi Bang Andri nih? Ya itu Yang fitur kemarin udah pernah nyoba. Ya itu fitur reverse itu ya untuk mundur kita bisa pakai gas ya. Biasanya kan kalau motor biasa kan mundur pakai kaki. Pakai kaki. Iya kan? Benar sekarang Manual banget gitu ada loh. tombolnya ya. Nah, sekarang ada tombolnya Sebelah untuk kiri kalau nggak mempermudah gitu. Iya. sebelah kiri ya. Jadi Nah. itu tombolnya dipencet dulu ya Bang Andri ya. Tombol itu dipencet dulu untuk menyesuaikan dengan roda berkendara. Jadi kita pengen mundurnya ke belakang itu pakai throttle dengan mencet tombol R yaitu reverse, Dia langsung itu sudah bisa mundur dia. Ya. Sangat membantu sekali pada saat kita parkiran ataupun parkirannya agak nanjak gitu loh. Jadi kita mundurnya agak berat kan kalau manual pakai kaki. Jadi Gitu. dibantulah dengan mode reverse Dibantu. itu. Nah, ini di motor Cavalry ini ada USB portnya nih Bang Oji.
USB port A dan USB port C, Type A dan Type C. Agak unik ya, dia ada 2 malah tuh. Ada 2 dia malahan, dan juga dia untuk penggunaannya bisa di on offin Bang Oji. Ada tombol Bang Andri. Ada tombolnya. Dan nyala itu, jadi kita bisa tahu. Indikatornya juga ada gitu loh. Jadi tinggal pencet dia nyala tombolnya, berarti bisa digunakan. Di dalam LCD speedometer ada apa aja sih yang ditampilin di speedometer yang ada di Maka Cavari ini? Jadi Ya, di tampilan LCD speedometer di motor Maka Cavari ini memiliki desain yang khas nih Bang Oji. oke. Dengan tampilan yang tidak hanya mudah dibaca, tapi juga terlihat stylish. Angka dan ikon yang ditampilkan jelas dan mudah dimengerti tuh. Oke. Bahkan dalam berbagai kondisi pencahayaan, pada LCD speedometer ini pengendara dapat melihat informasi. Informasi ini seperti mode berkendara sama Ada range-nya ya, range jarak tempuh gitu loh. Terus ada juga indikator suhu Yang tadi kita yang jelaskan tadi ya disebutin sebelumnya. Oke. Dan speedometer pastinya lah ya. Ya. Terus Trip, indikator ya. trip, odometer, indikator baterai yang terutama ya kan, dan juga ada jam digitalnya tuh. Terus indikator lampu Dan sistem dan keamanan kendaraan ya Bang Andri sistem ya? keamanan kendaraan gitu. Ini ada loh. satu lagi hal yang penting nih Bang Andri nih. Jadi di video sebelumnya nih Bang Andri tentang pembahasan Maka Cavari nih mungkin agak diralat ya. Apa Mungkin tuh? agak diralat. Jadi tampilannya kalau yang sebelumnya bukan LCD Bang Andri. Jadi Ya. bener tuh LCD. Kemarin bilangnya apa ya Bang Andri ya? Kemarin tuh kan sempat kesebut TFT TFT ya. Jadi buat teman-teman Kita mohon maaf klarifikasi banget ya, kita nih klarifikasi sekarang. di video ini bahwa di video sebelumnya itu bukannya TFT tapi LCD. Iya. Tapi walaupun LCD tetap pada siang hari masih Tetap bisa jelas. terlihat jelas. Tetap jelas. Gitu ya Bang Andri ya. Betul. Jadi clear ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau ditanyakan segala macam, iya benar memang ada kesalahan pengucapan ya. Kayak gitu ya. Ah ini ada yang menarik juga Bang Andri tentang indikator charging LED nih Bang Andri nih di motor ini nih. Charging indikator LED. Ya, dia tuh ada indikator LED-nya kalau pada saat pengecasan tuh Bang Andri. Betul, indikator LED itu di motor ini ada di samping-sampingnya loh Bang Oji. Kiri kanan kali ya. Kanan kiri Ya, gitu nyala loh, tuh ada dia. Dan itu nanti kalau di saat sudah penuh itu dia terlihat full. Kayak bar gitu Bang Andri ada 5 Betul, kalau nggak 5 salah. bar. 5 bar. Jadi kalau penuh dia nyala semua. Kayak begitu. Jadi kita nggak perlu ngeliat lagi ke instrumen panel atau Nggak perlu, ke speedometer tuh Bang dari Andri. kejauhan kita banget ya kan lagi istirahat duduk-duduk ngelihat oh udah penuh semua tuh. Jadi Nah, tinggal fitur-fitur itu cabut. lumayan banget tuh Bang Andri. Betul, Kita cukup ngeliat. membantu. Ke bagian stang kali Bang Andri. Ya, Kita masuk bahas bagian bagian stang ya. Mau kiri apa kanan dulu Bang Andri enaknya? Kanan kiri dah. Ya, Bang Andri sebutin kiri, kita nyebutin kanan dah. Kalau kiri ada apa aja Bang Andri? Bagian stang kiri, pada bagian depan stang kiri terdapat tombol pas beam. Nah, terus ada saklar untuk lampu jauh dan dekat ya kan. Terus tombol lampu hazard, saklar lampu sen, klaksonnya juga ada, serta tombol reverse nih, reverse untuk mundur tadi Iya, yang gitu tadi ya, loh. untuk mundur ada Nah sekarang di bagian stang sebelah kanan nih Bang Oji. Nah itu apa kalau aja di tuh? sebelah kanan tuh ada tombol engine cut off atau yang kalau Maka Cavari bilang itu tombol kill switch. Jadi itu untuk mematikan mesin secara cepat tuh Bang Andri, dan tombol riding mode untuk mengganti mode berkendara. Betul. Kayak gitu Bang Andri. Terus kunci kontaknya tuh Bang Oji? Nah dia kunci kontaknya memang dia masih model konvensional dengan perlindungan magnet. Tapi desainnya kunci ini memiliki ciri khas tersendiri Bang Andri yang membedakan dari kunci motor pada umumnya. Oh gitu. Gitu. Jadi dia lebih panjang tuh Bang Andri. Jadi Kunci biar- kontaknya ya, khusus ya, desain agak khusus sedikit dia. khusus ya. Mungkin nanti sekalian juga nih buat teman-teman nih diinfokan aja nih kunci segini masih relevan atau memang sebenarnya motor ini harus sudah keyless ya kan. Iya. Kasih tapi- input di kolom komentar. Kasih info di kolom komentar Bang Andri. Iya, Tapi kan betul. memang mungkin ada hitung-hitungan tersendiri dari Maka ya kenapa kuncinya masih memakai ini tadi. Iya. Nggak memakai keyless Iya, betul. maksudnya. Oke. Pijakan kaki nih menarik nih Bang Andri nih. Coba. Di area pijakan kaki tidak terlalu luas ya. Namun tersedia pijakan tambahan yang memungkinkan pengendara untuk selonjoran tuh Bang Oji. Mirip dengan yang ada pada merek sebelah. Iya benar-benar. Kan baterainya tuh baterainya dulu kali Bang Andri. Dia baterainya ada ya di Di bagian bawah ya. bawah ya, bagian bawah ya di dek Dek, bawah. Ya. dek Bilangnya apa bawah. ya, Bang Andri ya? Dek bawah. Jadi bagian jok, dek.
maju sedikit dan tapi ada posisi di bawah. Nah, gitu bawah ya. tengah. Oke, itu Center gravitasinya itu istilahnya. Oke. Untuk penyeimbangan gitu. Dan itu baterainya tertanam tuh Bang Andri. Tertanam dia. Ditempatkan di permanen. bagian tengah motor tadi ya. Betul. Nah, terus di dekatnya itu terdapat juga soket OBD Bang Andri. Jadi Nah, untuk keperluan servis dan pengecekan motor serta kotak sikring. Kayak gitu. Jadi ada 3 tuh Bang Andri itu. iya, jadi lubang pengecasan, kotak sikring. Jadi ada soket OPD Nah. itu untuk keperluan servis dan pengecekan motor serta kotak sikring gitu Kotak Bang Andri, sikring. untuk pengecasannya. Kayak gitu Bang Andri. Nah, ini behelnya tuh tebal banget Bang Andri. Iya, Behelnya tebal, tebal, finishingnya cukup rapi. solid dia Ya, gitu. warna apa Bang Andri? Hitam ya, kayak hitam metalik gitu ya. Sedikit keabu-abuan kali ya. Bagiannya juga tidak, bagian belakangnya juga tidak menyempit tapi agak melebar gitu. Jadi memudahkan untuk meletakkan barang ketika bepergian Bang Andri. Betul. Untuk spakbornya nih modelnya Masuk lucu spakbor. juga nih Bang Andri nih. Itu di belakangnya model apa Bang Andri ya? Model mudguard itu dia. Oh, model mat. Ini terbuat dari bahan yang solid terus kokoh dia juga, sehingga kotoran dapat terhalang dengan baik. Mudguard ini juga dilengkapi dengan mata kucing untuk meningkatkan visibilitas. Itu kalau kemarin tuh diketok-ketok lumayan tuh bahannya tebel tebel Bang. dia tuh. Tebel. Jadi aman lah ya. Materialnya cukup bagus lah. Dan peleknya ini dia ada 5 palang Bang Andri. Dan yang uniknya tuh dari 5 palang itu di antara palang-palang tersebut terdapat ornamen menonjol tuh Bang Andri di setiap selah palangnya Bang Andri. Gitu Bang Andri. Kita langsung ke pengereman kali ya. Untuk depan cakramnya dengan kaliper 1 piston. Iya. Kalau yang belakangnya tadi Yang bagian belakang itu juga cakram sih dengan kaliper 1 piston yang sudah mengadopsi sistem hybrid Bang Oji, berfungsi sebagai regenerative brake gitu loh Bang. Nah, pada pengendaraan hibrida dan listrik, pengereman regeneratif memungkinkan kendaraan untuk mengubah energi kinetik yang biasanya mungkin hilang kali ya Bang Andri ya. yang biasanya Saat hilang pengereman ya? saat Biasanya gitu ya? pengereman menjadi energi listrik tuh Bang Oji yang disimpan ke dalam baterai. Oke. Nah, proses ini tidak hanya mengurangi keausan pada komponen pengereman tradisional, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi kendaraan tuh Bang Oji. Ah, ini ada hal yang menarik nih. Kita harus coba kulas nih teman-teman biar teman-teman juga tahu nih Bang Andri nih. Jadi kita ngeliat di webnya Maka Cavalry nih. Jadi di dalam webnya tersebut dia menghitung biaya bulanan kalau kita menggunakan motor Cavalry. Mungkin Bang Andri juga udah tahu juga ya. Ada pembanding ya Bang Oji ya. Pembanding dengan motor yang lain ya, kita sebutnya ya. Sebagai contoh itu menggunakan motor sejauh 20 km dalam sebulan, pengeluaran sebesar 41.000 41 dengan rincian biaya listrik 26.000. 26.000 ya kalau nggak salah Bang Andri. Iya, 26.000 dan biaya perawatannya itu 15.000. Jika menggunakan motor dalam sebulan dengan jarak tempuh sejauh 100 km tuh Bang Oji, maka pengeluarannya sebesar 144.000. Ya kan? Iya. Nah, rinciannya tuh biaya listrik 129.000 dan biaya perawatan 15.000. Kita ke showroom-showroom yang adanya di Bang Andri. Adanya di mana aja Bang Andri? Showroomnya udah ada di Jakarta Utara Bang Oji, Jakarta Jakarta Utara. Selatan juga. Kalau utaranya di Jalan Burufat Raya ya, Kelapa Gading. Kelapa Nah, Gading. kalau Jakarta Selatan di Radio Dalem. Radio Dalam. Nah, Oke. ada juga yang di Tangerang tuh Bang Oji, Di daerah Jalan Raya kalau nggak Kelapa salah ya. Gading Utara. Ini alamatnya hampir sama tapi beda alamat ya. sebenarnya. Tapi ini Kebetulan sama aja. Pakulonan Bang Oji, beda. Kabupaten Tangerang. Oh, beda ya, beda Gitu. kabupaten. Iya. Ya, hampir sama ya. Terus ada lagi yang di Bekasi Bang Oke, Oji. Bekasi. Jalan Raya Perjuangan ya. Nah, Perjuangan. terus baru yang ada di Margonda, Depok. Gitu ya. loh Bang Oji. Oke. Nah, ini kayaknya ini agak lebih menarik tentang cakupan garansi nih Bang Andri nih. Jadi cakupan garansinya nih di Maka Cavalry ini ada 3 nih secara garis besar. Yang pertama tuh ada baterai interseller Bang Andri, ada dinamo reviumnya, dan MCU Osiris nih. Mungkin Bang Andri mau mulai dulu tentang baterai interseller nih Bang Andri. Baterai interseller itu garansi komponen hingga 3 tahun tuh Bang Oji. Jadi sebenarnya baterainya itu namanya interseller gitu maksudnya kali Bang Andri ya. Baterainya interseller. Iya. Iya, garansi 3 tahun atau 1.500 siklus pengisian baterai Bang Oji. Oke. Garansi ini memberikan kepercayaan kepada pengendara bahwa baterai yang digunakan memiliki daya tahan yang lama
dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang tuh Bang Oji. Oke. Memastikan kinerja motor tetap optimal selama penggunaannya. Gitu. Baterai interstellar itu. Nah ini ada juga nih tentang garansi dinamo. Nah jadi si Maka Cavalry ini nama dinamonya dia menyebutnya sebagai Revium. Revium. Nah garansi komponen dinamonya itu sampai 3 tahun atau 30.000 km Bang Andri. Motor ini dilengkapi dengan dinamo Revium yang memiliki garansi komponen hingga 3 tahun atau 30.000 yang tadi saya jelaskan ya. Nah garansi ini memberikan jaminan keandalan dan kualitas dinamo, memastikan pengendaranya dapat menikmati kinerja motor yang optimal tanpa khawatir tentang kerusakan pada komponen utama selama periode tersebut. Nah ada lagi nih Bang Oji, MCU Osiris. Ini agak kurang familiar. Nah ini garansi komponen controller sampai 3 tahun atau 30.000 km. Jadi maksudnya gini kali Bang Andri ya, MCO series ini sebutan controller yang ada di motor Maka Cavalry kali ya Bang Andri? Iya, MCO series dia sebutnya. Garansi ini memberikan jaminan bahwa komponen controller akan berfungsi dengan baik selama periode tersebut, memastikan kinerja motor tetap optimal tanpa khawatir terhadap kerusakan pada sistem kontrol utama. Kontrolernya gitu loh Bang Oji, garansi juga gitu loh. Iya benar-benar ya. Kita ke after sales. Nah, Ini ada yang menarik Bang Andri nih. Ini Apalagi sangat-sangat menarik nih. Jadi after salesnya itu dia ada namanya ada Maka SOS, ya. ada gratis service dan Maka home service. Nah ini tapi yang menarik perhatian saya ini Bang Andri ini tentang Maka SOS nih Bang Andri nih. Jadi kalau kita mengalami masalah di jalan kita bisa hubungin Makanya, hubungi Maka SOS untuk bantuan setiap saat jika mengalami kendaraan di jalan tadi. Jadi pengendara dapat menghubungi layanan Maka untuk mendapatkan bantuan setiap saat. Yang profesional nih, Ya. mereka nih Bang Andri nih. Ini Jadi, nih. ini Intinya nih, ininya nih. Ini dia nih. Salut juga sih kalau memang ini benar-benar terrealisasi ya. Jadi jadi gini Bang Andri udah punya motor Maka ini Cavalry nih, punya motor Cavalry tiba-tiba error atau rusak segala macam, telepon, mereka datang timnya Tidak terhandle dalam satu hari. Yes, mereka meminjamkan Bang Andri Minjemin unit dan kalau unitnya misalkan nggak ada dari yang cabang terdekat, misalkan Bang Andri di mana sih di Tangerang, di Tangerang nggak ada, nanti dikirimkan dari kesediaan stok di tempat atau showroom yang lain gitu. Jadi Bang Andri tetap bisa beraktivitas dengan motor cadangan dari Betul nyaman. Nah, untuk servis gratisnya gimana Bang Andri? Nah, layanan gratis servis untuk 1 tahun pertama atau 10.000 km, motor Cavalry ini menawarkan layanan servis gratis selama 1 tahun pertama. 10.000 km tadi gitu. Oh, oke. Layanan ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengendara karena mereka dapat melakukan perawatan dan pengecekan rutin tanpa biaya tambahan Bang Uji. Menjaga motor tetap dalam kondisi terbaik sepanjang tahun pertama penggunaan. Nah, ini ada juga tentang Maka Home Service nih Bang Andri Iya. nih. Layanan servis motor langsung di tempat. Jadi memudahkan pengendara dengan memberikan perbaikan atau pemeliharaan motor langsung di tempat Bang Andri. Layanan ini menghemat waktu dan tenaga karena pengendara tidak perlu membawa motor ke bengkel, cukup dengan menghubungi layanan, teknisi akan datang untuk melakukan servis sesuai kebutuhan. Udah tinggal by phone aja. Enak nggak tuh? Oke, untuk charging station nih Bang Andri. Jadi charging station ini tadi sebenarnya kita udah bahas juga ya. Iya. Sama nih kan kalau video ini dikeluarkan berarti bulan Februari ya. Betul. Jadi kemungkinan untuk charger stationnya itu akan tersedia di 5 showroom yang tadi disebutkan. Bang Andri. Nah untuk segmennya nih Bang Andri menarik nih. Kita ngelihat nih motornya ini bentuk sportnya dapet tuh motornya nih kan. Iya. Jadi siapapun kalau apalagi orang Indonesia kalau ngeliat motor bentuknya sport, wah Udah seneng aja tuh. udah seneng aja deh kan. Dia kayak nggak tuh dia gitu ngeliat tuh nggak ada salahnya Bang Andri, dia pinter banget nih si Maka menutup selah-selah apa sih bilangnya ya? Kekosongan ya. Jadi kelihatannya padat gitu padat loh. gitu Bang Andri. Jadi enak banget dilihatnya, dedek banget udah gitu banyak kan bulet ya kan untuk manuver enak segala macem tuh Bang Andri. Jadi kalau menurut kita nih segmennya bisa buat ibu-ibu juga dapat Bang Andri. Ibu-ibu untuk antar sekolah ya kan. Iya, karyawan juga juga oke. Ojol juga bisa. Nah, sama mereka yang menginginkan kepraktisan dan efisiensi. efisiensi. Oke. Terakhir Bang Andri. Pas banget tuh.
Terakhir, kita kelebihan dan kita masuk kekurangan. kelebihan dan kekurangannya. Oke, menurut gitu. poin 1 nih Bang Andri nih. Kelebihan dulu nih kita ya. Kelebihan dulu Bang Andri ya. Tadi seperti yang di atas sudah disebutin, kalau modelnya tuh tampilannya sport, modern dan enak dilihat saat dipakai kemanapun Bang Andri. Nah, dan tampilan di berbagai sisi terlihat berisi tanpa celah. Itu yang tadi bilang padat ya, dedak. Iya. Nah, tuh. Sama akselerasinya tuh Bang Andri 0 sampai 60 km per jam hanya 4,8 detik. Dalam mode Torque, jadi sangat responsif banget sangat Bang Andri. responsif. Terus mode berkendara yang memaksimalkan konversi energi kinetik menjadi listrik yang kemudian disimpan ke baterainya sehingga memungkinkan motor menempuh jarak lebih jauh dengan mode high regen. Gitu loh. Terus ada saklar kill switch-nya itu loh, atau kayak engine cut off sih kayaknya. Jadi kita tidak takut jika sedang berboncengan dengan anak yang tiba-tiba narik tuas gas. Kayak kita pernah ngalamin kayak gitu nggak sih Bang Andri? Betul. Gitu loh, kayak dia mulai naik, tiba-tiba dia narik tuas gas kan bahaya. Nah itu langsung pencet kill switch-nya aja kan iya, gitu. jadi sebelum itu kita pencet kill switch-nya gitu. Dia juga ada indikator keamanan panas baterai tuh yang tadi kita udah sebutin. Udah ada ya, LO Yamaha I ya. Nggak perlu panik segala macamnya Bang Andri. Betul. Terus baterainya sendiri ada teknologi self discharge yang membuat baterai tidak mudah ngedrop jika motor jarang dipakai tuh Bang Oji. Itu penting jadi banget jangan tuh, Bang Andri. khawatir, simpen ya tinggal simpen aja. Iya, kan biasanya kalau itu kan kalau nggak dipakai sehari harus dicas karena akan berkurang. Nah, si Maka ini mengklaim kalau baterainya itu ada self discharge gitu Bang Andri. Terus gimana Bang Andri, yang selanjutnya kelebihannya apa lagi Bang Andri? Terus bannya berbentuk donat dan besar. Nah, memudahkan untuk melakukan manuver dan nyalip. Jadi nggak khawatir selip gitu karena bannya sudah donat dan besar itu gitu enak loh Bang banget lah Andi. itulah. Dan ini ya yang agak unik nih Bang Andri ini yang nggak dipunyai bagasi motor-motor yang lain. Nah, itu dia tuh. Nggak tahu deh kalau Bang Andri atau teman-teman Ada di shortnya tuh, bisa ditonton. Iya, ada shortnya ya. Iya teman-teman, kita buat shortnya juga ya. Terus kalian juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga pernah menemukan motor listrik yang atau motor yang lainnya ada bagasi tersembunyi yang seperti Maka Cavalry ini, nanti tulis saja di kolom komentar. Jadi dia tuh ada ruangan tambahan Bang Andri di dalam bagasinya, cukup dalam tuh. Panjang lagi. Panjang Bang Andri, panjangnya bisa 39 cm sampai 39 cm Bang Andri. Iya. Lebarnya 15, tingginya 14,5. Itu dapat menyimpan barang-barang kecil seperti tempat kacamata, tas pinggang dan lain-lain. Gitu. Bahkan Bang Andri, itu yang di short ya, tripod HP kita itu bisa masuk tuh Bang Andri. Masuk. Kalau penasaran Bang, bukan tripod HP lagi, itu gimana, guys? tripod kamera DSLR. Tripod kamera itu ya ternyata ya. Nah, teman-teman kalau nggak percaya nonton deh tuh shortnya tuh ya Bang Andri ya. Ada di shortnya. Ada shortnya Bang Andri. Apa Terus lagi? sekarang kira-kira? menggunakan baterai LFP. Nah, kelebihannya tuh Live PO4 dengan kapasitas 4 kWh. Itu 4 kW itu gede tuh. Betul, gede Jadi banget. kita anggap itu suatu keunggulan ya. Keunggulan Oke. gitu. Nah, siklus hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan baterai lithium ion. Sistem keamanan lebih baik, memiliki stabilitas kimia yang lebih tinggi sehingga resiko kebakaran lebih rendah. Oke. Performa di suhu tinggi dapat beroperasi dengan kali ya optimal dia. pada suhu yang lebih tinggi, cocok untuk daerah dengan iklim panas. Salah satunya di Indonesia ini gitu Ya, lah. Kemampuan pengisian yang lebih tinggi sehingga waktu pengisian daya lebih singkat. Ada lagi nih Bang Gitu. Andri nih. Kita mah seneng banget ya sama pelayanan dari Maka Cavalry ini. Salah satunya itu mereka terima saran konstruktif gitu Bang Andri. Jadi tim Maka tuh selalu open dan menanyakan tentang apa yang harus dibenahi dan dilengkapi dari motor Cavalry dari para calon customer yang telah merasakan test ride Bang Andri. Oh iya. Dan itu mereka tuh ngadain test ride juga tuh di beberapa tempat. Waktu itu kita juga diundang tuh Bang Andri gathering di Gatheringnya ya di Kelapa Gading ya. Iya, rame banget tuh Bang Andri. Iya. Gitu. Terus satu lagi nih, keunggulannya apa nih Bang Andri? Iya, masuk ke home steer-nya nggak goyang. Kenapa nggak goyang Bang Andri? Tapi bener Bang Andri, kameramen kita kemarin make ya. Nah, terus? Tapi emang jangan dicoba sih. Betul. Dia tuh nyoba sampai lepas tangan Bang Andri. Oh, pas tangan 2. Mangga itu, iya tangan 2, kalau tangan 3 susah. Kan tangan Enggak itu sama 2. kaki juga. Enggak. Oh iya. Dua-dua. Terus? Itu dia Bang Andri. Dia lepas tangan kata iya Bang, katanya nggak goyang gitu. Stabil lah intinya. Stabil lah ya, Karena oke. home steer-nya kokoh. Benar. Nah, sekarang kita bahas masalah kekurangan nih. Masuk di kekurangan. Oke. Pertama apa Bang Andri kekurangan ini? Dari finishing ya.
Kenapa finishing? Ada beberapa bagian yang kurang rapi finishingnya gitu loh Bang Oji. Dari sela-sela body-bodinya gitu loh. Tapi kan ini kali Bang Andri ya, itu kan yang kemarin kita lihat yang kita Unit coba test. unit testnya ya. Siapa tahu nanti dengan ada saran-saran dari calon pembelinya, jadi pas produksi massalnya itu tidak terjadi Bang Andri. Apalagi Bang Andri? Terus throttle gasnya butuh tenaga ekstra untuk menarik gas saat di mode high regen, sehingga kalau jarak jauh akan terasa pegel loh Bang Oji. Iya tuh, kemarin Bang Andri juga sempat ngerasain, kita juga sempat ngerasain, tapi juga ada beberapa orang yang nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang nggak ada masalah, yang sabar-sabar aja nyaman-nyaman ya. gitu. Ini tapi versi kita ya teman-teman ya. Versi Kalau kita. kita tuh merasa di high regen-nya butuh effort atau tenaga lebih ketika kita menarik throttle gasnya Bang Andri. Mode high regen ya, perlu Di mode high regen, di tapi garis kalau bawahi mode- ya itu. Tapi kalau mode high torque-nya ya no debat lah. Betul. Gila banget lah ya. Udah Gokil buat kita sih ya banget udah Aduh. mantap. Udah serem banget lah ya. Waduh, Waduh. begitu deh. Terus kekurangan selanjutnya Bang Andri Nah, ya, tempat duduknya tuh kakinya tidak terlalu lebar nih Bang Andri. Ya, betul. Apalagi kira-kira ada kekurangan yang lain nggak Bang Nah, Andri? Menurut itu Bang Andri ya. menurut kita sih posisi riding saat kaki diselonjorkan harus sedikit mundur duduknya gitu loh. Karena dalam posisi normal kaki agak nekuk walaupun sudah diselonjorkan gitu. Jadi tidak maksimal nih Tidak selonjor maksimal. kakinya. Bang Andri tingginya berapa Bang Andri? Saya tinggi 171 cm. 171 ya. Jadi teman-teman Untuk tinggi saya ya seperti jadi itu. beda-beda kan nih Bang Andri nih. Kalau Bang Andri 171 ya mungkin kalau yang lebih pendek kan nggak nekuk atau gimana Betul. kan gitu ya. Jadi ini balik lagi apa yang kita rasakan aja Bang Andri nih. Kita yang rasakan ya. Terus gitu. ini Bang Andri, bagasinya kan tuh dia punya ruangan kayak rahasia gitu Ekstra, Bang Andri. Ada ekstra tuh yang sampai 39 cm. Sentimeter panjang ke dalamnya ya. diukur loh Bang Lorong Andri, pakai gitu loh. meteran. Iya. Kita pakai meteran Ada dan videonya. Ada video shotnya ya. Ada video shotnya. shotnya. Kalau nggak percaya teman-teman nonton aja tuh video Tonton. shotnya tuh ya. Nah ini masalahnya di bagasinya Bang Andri. Kemarin waktu kita coba kebetulan ada helm Zeus, ZS 611 kalau nggak salah tuh. NJS ya. Itu bisa masuk tapi agak memaksa Bang Andri. Oh. Gitu, sama satu lagi helm NJS. Apalagi Bang Andri? Terus ya salah satu kekurangannya juga ada di standarnya. Standar tengahnya itu agak condong ke belakang Bang Oji. Oke. Jadi harus membutuhkan tenaga ekstra untuk menurunkan standar tengahnya. Jadi butuh effort lebih. Ya. Karena tertahan dia agak condong ke belakang Atau gitu loh mungkin posisinya ini, ya. Ya mungkin ini juga kali Bang Andri, itu kan motornya lumayan berat 130 km. 130 kilogram. Kilogram Bang Oji, bukan meter Bang Oji. Kita mau kemana? Iya. Ya kan 132 tuh Bang Andri itu mungkin agak berat. Jadi kalau kemarin Bang Andri atau saya nyoba kan belum pernah pakai motor seberat itu kali, jadi agak beda aja gitu ya. Tapi nanti kita kembalikan lagi ke teman-teman yang udah pernah coba, apakah sama, pernah ngalamin kayak gitu atau tidak. Untuk sementara kita rasakan seperti itu ya kan, agak condong ke belakang benar. gitu. Selanjutnya kekurangannya apa Bang Andri? Nah, untuk wilayah cakupan pemasarannya nih Bang Oji masih belum banyak karena antusiasnya saya lihat nih memang tinggi gitu loh. Banget ya waktu pas gathering di Kelapa Gading. Betul, Rame loh Bang Andri. rame Banget. Dari komunitas mana-mana Ya, listrik datang loh Bang Oji. cuman ada poin plusnya sih sebenarnya di balik kekurangannya Bang Andri. Waktu itu pas di Kelapa Gading ya, balik lagi. Itu salesnya banyak juga Bang Andri. Oh iya. Jadi sangat kebantu banget. Jadi segala informasi yang kita butuh kita bisa langsung dapat di situ, dengan siapapun yang ada di situ dijawab tuntas tuh Bang Andri. Kayak gitu. Iya. Nah, yang kekurangan terakhir nih Bang Oji, jelasin coba Bang Oji. Nah, ini tempatnya itu kalau yang di Kelapa Gading tempat servisnya belum ada karena lagi masih rekonstruksi. Iya, lagi pembangunan lah intinya. Tapi kan pada saat video ini dibuat itu memang belum ada. Siapa tahu setelah ini akan ada gitu Bang Andre. Betul. Untuk sementara ini seperti itu. Gitu. Jadi buat teman-teman, kekurangan dan kelebihan ini versi kita nih teman-teman nih. Jadi nggak serta-merta kok ini kekurangannya kayak gini gitu. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya silakan gitu, tambahkan juga di kolom komentar tuh Bang Andre itu. Gitu kan, ini kan versi kita Bang Andre. Ini versi kita beda-beda gitu. Beda-beda. Jadi untuk sobat Bray EV kalau ada ya persepsi yang berbeda bisa tulis di kolom komentar gitu loh, untuk bisa
tambahan masukan ke Maka Cavalry juga gitu loh Bang Oji. Oke, berarti mungkin untuk pembahasan Maka Cavalry-nya cukup kali ya? Mungkin sudah terwakilkan ya Bang Oji ya. Terwakilkan ya. Dan kita akan nanti ada video test ride nih, jangan sampai lupa nih pantau Bang Andri nih. Nggak kalah menarik dengan video yang ini nih Bang Andri. Gitu Bang Oji. Jadi untuk review singkat kita ini kita sekiankan dulu ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu semua berdasarkan apa yang kita rasakan. Jadi subjektif kita ya gitu loh. Betul banget. Untuk teman-teman Bray EV jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kita dan tunggu video kita berikutnya. Sampai jumpa.